Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, wabil khusus para pengurus pimpinan Masjid Jami Al-Hidayah, para alim ulama, para asatid, para orang tua dan jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelum kita melangsungkan kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah besar, anugerah agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada saat ini. Apakah anugerah besar, anugerah agung itu? Anugerah berupa hidayatut taufik, yaitu di mana dengan anugerah hidayatut taufik tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harapan kita, sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untayan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita oleh Allah diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk memperpanjang iktikaf kita, insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi, yang kita sudah sama-sama tahu bahwa kewajiban tolabul ilmi itu kewajibannya mengalahkan kewajiban sholat, zakat, puasa, bahkan ibadah haji sekalipun. Sehingga tolabul ilmi ini menjadi penting bagi kita sekalian, dan juga sudah sering diulang-ulang disampaikan oleh para ulama bahwa karena kewajiban tolabul ilmi lebih tinggi kewajibannya dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, pahalanya pun lebih besar dibandingkan dengan pahala melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Duduk kita sekarang ini seolah-olah sedang berjihad. Duduk kita sekarang ini pahalanya seolah-olah memerdekakan 1000 lebih orang abid. Padahal satu orang abid kita merdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang api neraka. Kalau satu orang abid kita merdekakan, haram jasad kita disentuh 7 lubang api neraka.
Bagaimana kalau kita memerdekakan 1000 orang lebih abid? Luar biasa pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan hadis yang lain menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tiada lain dan tiada bukan untuk mencari ilmu, sesungguhnya ia bukan datang ke majlis ilmu, tapi dia sesungguhnya sedang dimudahkan perjalanannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bertanya siapa mereka yang sedang dimudahkan perjalanannya menuju surga, jawabannya kita yang duduk di dalam majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karenanya kita bersyukur, terutama yang istiqomah dulu dalam setiap kajian-kajian ilmu. Kajian kita pada pagi hari ini belum selesai membahas masalah sifat baqo. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Kalau disempurnakan dari matan muqaddimah, wa yajibu 'alal mukallafi ayya taqida wa ayya riba bi annallaha baqa'un. Kalau dari matan kitab tijannya, wa yajibu bi haqqihi ta'ala al-baqa'u. Ini sudah dibahas kemarin tapi kita akan ulas. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi kepada orang mukallaf ayya takida wa ayya rifa, mengiktikadkan dan memakrifatkan. Tidak cukup dengan mengiktikodkan saja, akan tetapi harus memakrifatkan. Bi annallaha baqa'un. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat baqo. Sering Abah sampaikan, ketika ada kata-kata wajibu, kata wajib di dalam wilayah pembahasan ilmu tauhid, itu berbeda dengan pembahasan di wilayah ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Ketika ada kata-kata wajibu, pastikan maknanya ada dua. Yang pertama wajib indal akli, dan yang kedua wajib indah syar'i. Kalau wilayah fikih satu saja, wajib indah syar'i, tidak wajibu indal akli. Kenapa? Karena sejarahnya untuk menemukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki itu lewat akal dulu. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam setelah bertemu dengan bintang-bintang, ini Tuhanku, tapi ternyata bintang lenyap, maka ia tolak bintang itu sebagai Tuhan. Ketika bertemu bulan, oh ini Tuhanku, ketika bulan itu lenyap, ia tolak bulan sebagai Tuhan. Kemudian terakhir bertemu dengan matahari, hadza akbar, ini lebih besar, ini Tuhanku. Tapi sore-sore matahari tenggelam, ditolak sebagai Tuhan. Maka akal Nabi Ibrahim berjalan, Tuhan itu bukan bintang, Tuhan itu bukan bulan, Tuhan itu bukan matahari, tapi Tuhan adalah yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari. Ini sejarah. Kemudian yang kedua, perlu juga kita
mengetahui terhadap anugerah akal yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat. Allah memberikan telinga kepada kita untuk mendengar. Dengan Allah memberikan mata, rupa apa yang ada di dunia yang tidak bisa dibedakan oleh mata kita. Ada jelas maksud dan tujuan anugerah-anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan telinga kepada kita, jelas maksud dan tujuannya untuk mengetahui semua suara yang ada di dunia. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan telinga kepada kita, lantas kita mau bagaimana bisa membedakan suara-suara? Dari mulai suara kucing, suara kambing, suara kerbau, suara istri kita, suara mertua kita, pembantu kita. Kalau kita tidak bisa membedakan, bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Semua suara sama. Dengan Allah berikan telinga, kita bisa membedakan suara. Nikmat dengan dua telinga ini. Semua bisa dibedakan. Cuma kadang-kadang kita lupa begitu, karena belum paham terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah punya tujuan memberikan hidung kepada kita, di samping untuk nafas dalam rangka mempertahankan hidup kita. Tapi hidung luar biasa punya kemampuan, di mana dapat membedakan setiap wangi, setiap bau. Wangi apa di dunia dan bau apa di dunia yang tidak bisa dibedakan. Tai kucing dengan tai kerbau kan tai-tai juga, tapi sama-sama tai. Tapi coba itu hidung bisa nggak membedakan antara tai kucing sama tai kerbau? Ya kan? Tai kucing kan beda baunya, tai kerbau beda. Bahkan hampir semua binatang itu punya kotoran, itu kotoran-kotoran bisa dibedakan oleh hidung. Apa wangi, apa bau, 1001 wangi, 1001 bau dapat dibedakan. Ini tujuan Allah, ada tujuan yang menciptakan hidung. Allah menciptakan lidah, ada tujuan untuk dapat merasakan 1001 rasa, kirim ke lidah, itu dapat dibedakan. Allah kasih tangan, ada maksud, ada tujuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Pekerjaan apa yang tidak selesai dengan dua tangan? Kemudian turun lagi ke paling bawah, Allah berikan dua kaki untuk untuk sampai kepada tujuan, berjalan, berlari gitu. Nah, ketika Allah memberikan akal, untuk apa sesungguhnya Allah berikan akal? Tujuan pokok Allah Subhanahu wa taala memberikan akal untuk berjumpa dengan Allah. Karena akal yang hanya dapat menembus segala sesuatu sehingga sampai dan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah tuh terbatas, hanya sampai dapat merasa. Mata tuh terbatas, hanya sampai kepada membedakan rupa. Telinga tuh terbatas, hanya bisa sampai kepada membedakan suara-suara. Tangan tuh terbatas, hanya bisa menjangkau yang ia bisa raba. Kaki itu terbatas, hanya ia berjalan sampai kepada tujuan. Tapi akal, ia dapat mengetahui segala yang nampak. Kemudian ia bisa mengetahui di balik yang nampak. Siapa yang balik nampak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kehebatan akal ini luar biasa, sehingga yang tidak nampak di mata, tidak terdengar di telinga, yang tidak bisa diraba oleh tangan, sehingga sampai bisa menembus sesuatu yang luar biasa zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal juga bisa digunakan dengan berbagai macam. Itu sepeda bisa berjalan padahal kakinya cuma dua, itu karena dalam sepeda ada sentuhan akal. Itu motor bisa distarter, bisa diselah, bisa jalan, kemudian dioper gigi bisa lebih kenceng, speednya terus ragu, itu karena ada sentuhan akal. Mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal laut. Pesawat terbang kan semuanya benda jatuh, tapi
Tapi kenapa bisa terbang? Jawabannya karena dalam benda-benda itu ada sentuhan akal. Kapal laut semuanya benda tenggelam, besinya tenggelam, kalengnya tenggelam, semua tenggelam. Sampai yang naiknya orang kalau dilempar tenggelam kira-kira. Apalagi yang nggak bisa renang. Tapi kenapa bisa mengantarkan orang dari pulau ke pulau? Jawabannya karena dalam benda itu ada sentuhan akal. Ibu-ibu tuh bikin kue, bikin segala macam, ada sentuhan akal. Karena dalam diri seseorang itu ada akal, sehingga ketika akalnya mentuju berbagai macam, menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Begitu. Tapi kalau akal itu tercabut, ini Abah ingin sampaikan, kalau akal itu tercabut, apa bedanya kita dengan binatang? Mungkin kalau ada salah seorang di antara kita padahal yang paling mulia, jangan yang lain lah, biar Abah contoh. Abah tiap Ahad keempat datang ke sini dengan akal yang sempurna. Pasti bapak-bapak senang, seperti senangnya kita pada pagi hari ini. Nauzubillahi min dzalik. Minggu keempat yang akan datang Abah datang ke sini, sementara sama Allah akal Abah dicabut. Nggak sholat pasti, karena ayam nggak sholat karena tidak ada akal. Abah pasti datang ke sini nggak sholat kayak kambing karena kambing tidak ada akal. Abah pasti ke sini nggak ngajar, pasti Abah nggak bisa ngajar karena kerbau nggak bisa ngajar. Begitu. Abah masuk ke sini karena Abah tidak bawa akal. Mana ketua DKM? Kata ketua DKM, itu Abah pulang, Bah. Begitu, pulang. Begitu. Datang ke sini ngome mik, dikasih minum, dilempar. Di sini keliling-keliling. Gimana nih kelakuan kayak ayam? Kelakuan kayak kambing, kelakuan kayak kerbau, diusir gak kira-kira di sini? Karena orang yang dicabut akalnya pasti seperti ayam, pasti seperti kambing, pasti seperti kerbau. Ini kita sedang diajak untuk berpikir betapa mahalnya akal ya. Cuma lama kita dikasih akal, kemudian kita kadang-kadang lupa sama zat yang memberikan akal kepada kita. Ini nih, kita pakai baju kayak begini, Abah pakai baju, pilih baju di rumah karena ada akal. Saya ngaji harus pakai baju kayak begini, apa-apa juga sama begitu, karena ada akal. Kalau Abah tidak punya akal datang ke sini, Abah nggak pakai baju ke sini. Seperti ayam nggak pakai baju. Seperti kerbau, kambing nggak pakai baju. Kira-kira diusir gak sama Anton? Bah, maaf ya, Abah sekarang udah begini nih, udah nggak boleh ngejar lagi di sini. Abah ingin sampaikan, utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau mau bikin sepeda dengan akal engkau yang aku anugerah, silahkan. Engkau mau bikin motor dengan akal yang aku berikan kepada, silahkan. Mau bikin mobil, mau bikin Ferrari, mau bikin kendaraan apapun, karena engkau akan mampu dengan akal engkau. Mau pesawat, mau ulang alik, mau apa saja, engkau silahkan. Tapi aku ingin beritahu kepada engkau bahwa engkau aku berikan akal bukan untuk itu semua, tapi tujuannya adalah engkau dengan akal berjumpa dengan aku. Karena hanya akal yang dapat menembus ke saya. Kata akal tidak mengerti adanya alam dunia kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mengerti. Kata akal kita pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini pasti Khaliq, bukan makhluk.
Karena yang ada di alam dunia hanya ada dua saja. Yang pertama al-khaliq, yang kedua al-makhluk. Kalau dia bukan al-khaliq, pasti makhluk. Kalau dia bukan makhluk, pasti khaliq. Nggak bisa sebelah ada makhluk tidak ada khaliq. Setiap ada makhluk pasti ada khaliq. Setiap khaliq pasti yang menciptakan. Mahwal makhluk, al makhluk kullu masih wallah. Apa makhluk itu? Makhluk adalah setiap segala sesuatu selain daripada Allah. Selain makhluk pasti khaliq. Khaliq itu pasti Allah. Yang menemukan siapa ini kira-kira? Yang menemukan apa siapa ini? Yang bisa ngomong begitu siapa? Allah. Ketika kemarin kita belajar dengan sifat yang pertama, sifat wujud. Sifat wujud itu tergolong kepada sifat nafsiyah. Sifat yang satu-satunya khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala wujud hakiki, bukan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan wujud idopi, bukan wujud bukan wujud aridi, tapi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wujud hakiki. Wujud itu ada, dipastikan oleh akal kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud, dipastikan. Karena kata akal, sebelum segala sesuatu ada, yang ada itu sudah ada. Karena segala yang ada diadakan oleh yang ada. Segala sesuatu yang ada kelak akan tiada, dia tiadakan oleh yang ada. Yang ada tetap ada. Bahkan sebelum kata-kata ada, yang ada itu sudah ada. Besok kata-kata ada akan tiada, beserta tidak adanya seluruh makhluk ini. Yang ada tetap ada. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Tiada ada Tuhan selain Allah yang wujud hakiki. Wujudnya wujud dengan zatnya sendiri, tidak diwujudkan oleh yang lain. Itulah yang disebut dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu temuannya adalah temuan akal. Yang kedua, kita sudah masuk kepada sifat kidam. Sifat kidam ini bagian daripada sifat salabiyah. Jumlahnya ada 5. Kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Yang kelima adalah wahdaniyah. Ini wilayahnya wilayah sifat salabiyah. Apa itu sifat salabiyah? Sifat salabiyah itu membahas tentang sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencabut sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mencabut sifat-sifat pada makhluk, sehingga tidak layak sifat-sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bahasa kidam itu terdahulu itu ada dalam makhluk. Makanya sifat kidam itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah kidam nisbi, yang kedua kidam aridi, dan yang ketiga adalah kidam hakiki. Kidam nisbi itu kidamnya sesuatu disandarkan kepada yang lain, seperti kidamnya seorang ayah dibandingkan dengan anak. Yang kedua nih kidamnya kidam
kidam aridi. Kidamnya dikidamkan oleh yang lain, seperti kidamnya alam dunia, kidamnya makhluk. Yang ketiga ada kidam zati, yaitu bukan kidam nisbi, bukan kidam aridi, yaitu kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ingin belajar sifat kidam itu dalam rangka mencabut sifat kidam yang ada pada makhluk daripada sifat kidam yang ada pada Allah. Makanya kidam terbagi kepada 3. Jadi kidamnya Allah kidam hakiki, bukan kidam aridi, bukan kidam nisbi, bukan kidamnya makhluk. Jadi bersih Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat kidamnya makhluk. Makanya disebutnya kidam hakiki. Nah, kemudian yang kedua, setelah sifat kidam, dari sifat salabiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat bako. Bako itu terbagi kepada 3 bagian sama. Bako nisbi, kemudian bako zamani, dan yang terakhir bako hakiki. Bako nisbi itu bakonya sesuatu disandarkan kepada yang lain, seperti besi lebih bako dari kayu, ini bahasa bako. Seperti baja lebih bako dari besi. Ada di atas baja apa? Platinum. Platinum lebih bako daripada baja, dan seterusnya. Ini penggunaan kata bako pada makhluk supaya kita hafal. Kemudian yang kedua ada bako zaman. Bakonya sesuatu ditetapkan berdasarkan waktu. Pasti kalau bako sesuatu itu ditetapkan berdasarkan waktu, ada yang menetapkan terhadap kebakoan itu. Berarti ini bakonya bako makhluk, karena ada sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi bako. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bako hakiki. Apa bako hakiki itu? Bako hakiki itu bukan bakonya nisbi, seperti bakonya besi dibanding dengan kayu, bakonya baja dibanding dengan besi, bakonya platinum diganti dengan baja. Bako hakiki itu bukan bakonya zamani, karena bakonya zamani itu bakonya sesuatu yang diatur oleh sebuah kekuatan sehingga ia menjadi kekal. Ada yang membuat ia menjadi bako, ada yang membuat ia menjadi kekal. Tidak akan bisa ia kekal kalau tidak ada yang mengekal. Maka bako hakiki bukan bako nisbi, bako hakiki bukan bako zamani. Bako hakiki itu adalah bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang belum Abah jelaskan itu hubungan antara, kaitan antara kidam dan bako. Kemarin Abah menjelaskan bako zamani. Ini ada di dalam hubungan antara kidam dan bako.
semuanya agak sedikit berpikir. Ini sudah agak dalam sedikit. Ada kidam tapi tidak bako. Lagi sedikit agak dalam. Ada kidam akan tetapi tidak bako. Seperti kidamnya alam dunia. Alam dunianya kidam tapi tidak bako. Diciptakan itu kidam. Maksud kidam di sini kidam yang kedua. Kidam apa? Ayo kita mikir, kidam apa? Kidam apa namanya? Kidam aridi. Kidamnya ada yang mengkidamkan. Jadi ada kidam tapi tidak bako. Hari kiamat alam dunia selesai. Tidak lagi ada kehidupan, tamat riwayatnya. Yang kedua, ada kidam kemudian bako, sama dengan Allah bakoknya, yaitu bakoknya 8 makhluk. Ini Abah sudah sampaikan kemarin kan. Yang pertama al-qalam, kidam kemudian ia bako. Kidamnya kidam aridi tentu, tapi ia bako. Walaupun dunia kiamat al-qalam ini enggak hancur, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itu disebut al-qalam. Yang kedua, setelah qalam yang bako itu adalah lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz walaupun dunia kiamat segala macam hancur, lauhul mahfuz tidak akan hancur. Yang ketiga, arsy. Arsy nggak akan hancur hari kiamat. Yang keempat, kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ini bahasannya sangat dalam. Kursi itu nggak akan hancur, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Seperti apa kursinya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah, yang kelima adalah surga, yang keenam neraka, yang ketujuh ruh, yang kedelapan tulang ekor. Yang kedelapan ini kidam kemudian bako, tapi tentu kidamnya kidam aridi, tapi bako selama-lamanya, seperti selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi awas, bakoknya yang 8 itu bakok zamani, dibakokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti bakoknya yang 8, dan di antara yang 8 itu di situ ada manusia. Karena manusia nanti di akhirat farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Sebagian di dalam surga, sebagian di dalam neraka. Surga bako, neraka juga bako. Dan di akhirat tempat manusia itu hanya di 2 tempat itu, imma wa imma, apakah kita di surga atau kita di neraka. Jadi kita manusia bakoknya di akhirat di antara 2 tempat. Bakoknya apakah kita di surga atau bakoknya kita di neraka. Abah ingin ulang seperti apa proses
manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibakokkan, yang kemudian berujung bakoknya manusia di surga atau di neraka, maka pada saat hari kiamat semua hancur. Maka ada dua yang tidak akan pernah hancur. Yang pertama ruh kita, dan yang kedua tulang tunggul, tulang ekor. Dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kental, kamani'ir rajul, seperti air mani seorang laki-laki, itu air hujan setinggi 1 hasta. Alam ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam dunia kepada alam ba'ats, alam dibangkitkan setiap umat manusia, alam mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia, alam jaza dibalas setiap amal baik amal buruk umat manusia. Maka hujan kental itu mencari di mana setiap tulang tunggit umat manusia berada. Ketika berjumpa, baru ruh kita masuk. Karena kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat fase kehidupan kita itu dengan 5 fase. Pertama di alam ruh, yang kedua di alam rahim, yang ketiga di alam dunia, yang keempat di alam barzah, yang kelima di alam akhir, di akhirat. Akhirat itu yaitu alam surga atau neraka. Jadi 5. Pertama di alam ruh. Sebelum kita punya jasad, kita sudah punya ruh dulu, karena jasad itu belakang. Hari ini ada orang yang masih ada di ruh, di alam ruh. Mereka yang belum lahir itu mereka masih ada di alam ruh. Allah belum masukkan ke dalam jasadnya, termasuk kita. Usia Abah nih 66 tahun. Sebelum Abah hidup, Abah sudah ada, sudah punya ruh di alam ruh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pernah datang kepada ruh, dan Allah berfirman kepada ruh, termasuk ruh Abah, ruh bapak-bapak semua. Allah berfirman, alastu bi rabbikum, qalu bala syahid. Nggak percaya, kufur. Ini Al-Quran. Apakah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bi rabbikum, Rabb kamu sekalian. Qalu, semua ruh menjawab, bala, iya, engkau adalah, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Itu di alam. Belum ada jasad. Allah jadikan jasad lewat hubungan ibu dan bapak kita. Itu asbab. Pada saat kita di usia 4 bulan, ruh itu baru dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanfu firruh, dengan mengutus satu malaikat, baru ruh itu masuk ke dalam jasad. Itu di alam rahim, di alam yang kedua. Kemudian masuk ke alam yang ketiga, alam dunia, darul asbab. Masanya sebentar saja dibandingkan dengan masa yang ada di alam ruh. Kemudian di alam rahim 9 bulan 10 hari. Di alam dunia Rasulullah bersabda dalam salah satu hadisnya, a'maru ummati baina sittina aw sab'ina sana. Usia-usia umatku itu antara 60-70 tahun saja. Kurang lebih inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzah. Disebut alam kubur itu karena kelihatannya dikubur, tapi sesungguhnya bukan alam kubur, alam barzah, alam penantian, menanti antara alam dunia dengan alam akhirat, alam penantian. Maka nanti akan masuk kepada alam yang kelima, yaitu alam akhirat, melalui sebuah peristiwa yang disebut dengan hari kiamat. Alamnya hancur karena ini alam dia hanya
disebutnya kidam tidak bako. Kidam tidak bako. Alam dunia ini kidam tidak bako, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tergolong kepada kidamnya kidam aridi, tapi tidak bako, tidak selamat. Tapi manusia kidam dan bako, bagian daripada 8 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mulai sebuah proses, yaitu di mana selesai hari kiamat alam ini diganti dengan alam ba'ats, dibangkitkan setiap umat manusia, alam mahsyar dikumpulkan setiap umat manusia, alam jaza dibalas setiap amal baik dan amal buruk umat manusia, alam dunia entah dikemanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berubah berada di alam akhirat. Maka di alam akhirat ini tentu dengan proses di mana kita akan melalui persidangan dulu. Ada sidang besar di mana Allah menyidang seluruh umat manusia dari mulai Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir. Tidak ada satu manusia pun yang tidak ikut sidang di situ. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sidang itu bertanya, Ainal Malikul Ardi, mana raja-raja bumi itu mana? Jadi dari seluruh yang pernah memimpin negara kecil atau besar itu disidang oleh Allah. Ainal Malikul Ardi, mana raja-raja bumi? Mana? Kemudian Allah bertanya, limanil mulkul maut, buat siapa kerajaan hari ini? Ini namanya pertanyaan yang tidak perlu dijawab dan pasti tidak akan ada yang mampu menjawab. Sebutnya istifham inkari. Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan hari ini lillahi, milik aku, kata Allah. Al-Wahid, yang esa. Ini nih yang kita sedang belajar tauhid. Al-Qahar, yang kakak. Ainal Malikul, mana raja-rajamu? Ainal Jabbar, mana orang yang hebat-hebat yang aku berikan kerajaan kepadanya, yang aku berikan kehebatan kepadanya. Ainal Mutakabir, mana yang sombong-sombong? Setelah itu dikirim kepada hisab. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab salat dulu. Diproses untuk bako. Apakah di surga atau di neraka. Bagian bako yang kedua, hubungannya dengan sifat kidam. Yang pertama dihisab salat dulu. Idza salahat sawla sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Beres salatnya, beres seluruh amal perbuatannya, kecil, besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan beramal, tidak beramal, baru niat. Seperti seorang yang pernah berjalan di padang pasir di waktu menjelang datang subuh. Datang dia ke masjid, terang bulan, hamparan padang pasir itu seperti hamparan gandum, sementara ia di rumahnya tidak ada gandum untuk makan hari itu. Kemudian dia berpikir, andai ini hamparan padang pasir ini menjadi gandum, aku akan ambil semua hamparan ini, masukkan ke karung-karung, aku berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan seperti aku hari ini membutuhkan. Sehingga sampai ke masjid berjumpa dengan Rasulullah, menyampaikan pikirannya semacam itu. Kata Rasulullah, pada saat engkau berpikir semacam itu, Allah sudah berikan pahala kepada kamu sebesar sodakoh gandum seluas padang pasir. Sodakoh belum? Baru niat. Itu tuh masuk ke dalam sholat.
apalagi amal-amal yang diamalkan, yang begitu masuk ke dalam sholat, termasuk nih amal jariah kita. Seperak dua perak, man bana lillahi masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia karena Allah, Allah bangunkan rumah besar, rumah indah di surga yang nyata. Jadi kita bangun masjid ini sesungguhnya sedang membangun rumah kita yang megah indah di surga. Alhamdulillah, Abah lihat ini sudah dibongkar, berarti sudah betul-betul siap. Kita sedang membangun surga, rumah indah megah di surga. Akan tetapi syaratnya apabila sholat kita beres. Oleh karenanya jangan berhenti kita berdakwah. Bagaimana mengajak umat manusia kepada masjid yang sudah kita bangun atau sedang kita bangun untuk sholat berjamaah, karena sholat yang mendapatkan jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat didirikannya dengan cara berjamaah. Kemudian lewat lagi kepada mizan, ditimbang amal, apakah berat ke baik atau berat ke buruk. Baru yang terakhir diberikan buku catatan amal, apakah diterima tangan kanan, diterima tangan kiri. Kalau terima dengan tangan kanan, itu tanda selamat dalam perjalanan berikutnya. Diterima dengan tangan kiri, tanda juga celaka dalam perjalanan berikutnya. Dan kita nggak bisa, ketika buku diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kemudian kita ingin ngambil dengan tangan kanan, kalau amal kita buruk, sholat kita rusak, kaku, yang lentur tangan kiri. Kalau amal kita bagus, sholat kita bagus, sehingga semua amal diterima oleh sholat, yang dikakukan tangan kiri, yang dilenturkan tangan kanan. Mudah-mudahan kita semua menerima dengan tangan kanan nanti di hari yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, perjalanan yang sangat menakutkan. Rasul sampai sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mendengar daripada malaikat Jibril, hari apa ini? Kata Rasul ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat Jibril, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul jazaa. Hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik amal buruk umat manusia. Kata malaikat Jibril, aku diutus Allah membawa seekor kuda yang sudah diciptakan dan dihias oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak melihat sebelah mata kepada kuda itu, sujud di hadapan Allah, ummati, ummati, ummati. Bagaimana ya Rabb dengan nasib umatku? Membentang 7 jurang ajab api neraka. Perjalanannya 3000 tahun. Jembatan paling curam, jembatan paling kecil, lebih kecil daripada rambut di belah 7, paling tajam, lebih tajam daripada 1000 pedang yang tajam. Bagaimana Rasul tidak khawatir umatnya terjerembab dalam lubang-lubang api neraka tersebut, sujud di hadapan Allah Subhanahu ummati. Kata Allah, Muhammad, ini bukan di dunia tempat kamu sujud, ini akhirat. Nggak ada lagi sujud di sini. Engkau telah sempurna, telah cukup sujud di alam dunia. Ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas amal baik amal buruk umat manusia. Bangkit engkau Muhammad. Jawab oleh Nabi, ya Rabb, aku sujud karena aku tahu ini hari dibangkitkan setiap umat manusia, dikumpulkan setiap umat manusia, dibalas setiap amal baik amal buruk umat manusia. Wallahi aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum engkau memberikan sesuai dengan yang engkau janjikan. Emang aku janji apa sama kamu? Engkau akan berikan syafaatul uzma untuk umat-umatku. Sudah engkau bangkit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sesuatu yang aku janjikan kepadamu. Rasul menerima syafaatul uzma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lari mencari di mana umatnya berada. Ummati, 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 seperti seorang ibu
yang kehilangan anaknya 70 tahun. Mudah-mudahan kita dengan taklim kita di masjid ini, sholat kita, ibadah kita di masjid ini, menjadi bagian umat Rasulullah yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ tidak. Rasulullah lari terlebih dahulu menjembat Siratal Mustaqim. Lagi-lagi disambut oleh Nabi, oleh malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, penuh dengan salam. Engkau sudah diberikan surga yang paling tinggi, Firdaus. Lagi-lagi Rasulullah tidak melihat sebelah mata dengan surga yang telah disiapkan Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah kekhawatiran besar hari itu, semua orang khawatir. Tapi Rasul duduk di ujung jembatan Siratal Mustaqim ketika umatnya melewat, maka ia menjerit berdoa kepada Allah, salim ummati, salim ummati, salim. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma, mendapatkan doa dari kasih sayang baginda Rasulullah SAW kepada kita, asbab kita menghidupkan sunnahnya ketika kita hidup. Maka fariqun fil jannah wa fariqun bis sa'ir, sebagian masuk surga, sebagian masuk api neraka. Allahu Akbar. Inilah yang disebut dengan begitu, ada kidam, ada bako. Ia wajib kidam, wajib bako. Ada wajib kidam, tidak wajib bako, seperti alam dunia. Ada yang wajib kidam juga wajib bako, seperti 8 makhluk, termasuk di dalamnya ada manusia. Ada tidak kidam, tidak bako. Yang ketiga, ini hanya melengkapi hitungan saja sesungguhnya. Apa yang tidak kidam, tidak bako, seperti makdumnya makhluk. Apa makdumnya makhluk? Seluruh makhluk sebelum diciptakan, ia tidak kidam, tidak bako, tidak wajib kidam, tidak wajib bako. Yang keempat, ini yang menjadi tujuan pengajian sifat kidam, sifat bako kita pada pagi hari ini. Ada yang wajib kidam, wajib bako. Kalau kita ngaji dari awal sampai sekarang, pasti langsung tergambar oleh kita. Maka yang wajib kidam, wajib yang terdahulu, wajib bako, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah boleh urut. Wajib kidam, tidak wajib bako, seperti alam dunia. Dikidamkan oleh Allah, tapi dibatasi sampai kiamat selesai. Ada wajib kidam, wajib bako, seperti 8 makhluk. Satu diantaranya adalah manusia. Kekal makhluk manusia, yang pertama di surga, yang kedua di akhir, di neraka. Keluarga besar Masjid Al-Hidayah pastikan kekalnya di dalam surga, karena membangun masjid, mengisi masjid dengan ibadah, taklim, baca Quran, zikir dan lain-lain sebagainya. Pastikan kita di situ nanti. Ini kendaraan keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, tidak kidam, tidak bako, adalah seluruh makhluk sebelum diciptakan. Itu tidak kidam, tidak bako. Yang terakhir wajib kidam, wajib bako. Siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pembahasan sifat qidam dan baqo selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita keyakinan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wajib memiliki sifat qidam, wajib memiliki sifat baqo berdasarkan temuan akal kita dan berdasarkan temuan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaqoan kita nanti di akhirat akan berjumpa dengan baqo-baqo yang lain. Di antaranya akan berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan berjumpa dengan para sahabat radhiyallahu anhu, akan berjumpa dengan yang dibakokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan yang lain-lain termasuk dengan surga. Tidak ada apa-apanya dibandingkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah baca dalam hadis yang sangat panjang, ketika seluruh ahli surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah proses yang sangat indah, dalam proses perjumpaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat umat manusia ahli surga dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pakaian yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian datang satu suara, adakah janji-janjiku sudah aku penuhi semuanya untuk kalian wahai ahli surga. Semua ahli surga termasuk kita, insya Allah kita ahli surga, menjawab kepada pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau telah tunaikan semuanya janji-janji engkau, mengalahkan ibadah kami, taat kami, bangunan masjid nggak ada apa-apanya. Kalau ada orang yang 1 triliun ngasih ke masjid untuk menyelesaikan, nggak ada apa-apanya, apalagi cuma 100, 200 ribu, 1 juta, 2 juta atau 1 miliar di sini, nggak ada apa-apanya. Begitu, nggak ada apa-apanya taat ibadah kami dibandingkan dengan nikmat yang engkau berikan kepada, nggak ada apa-apanya. Begitu, kecuali kata ahli surga, satu ya Rabb yang belum engkau tunaikan. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ahli surga menjawab, kami belum dapat memandang wajah engkau. Ini bahasan ini hanya ada pembahasan pada sifat qidam dan baqo. Jadi kalau ala ulama menjelaskan peristiwa perjumpaan kita dengan Allah di sini, babnya di sini, tidak keluar dari bab ini. Itu adalah potongan akhir daripada pembahasan sifat qidam dan baqo. Cuma kita tidak disambungkan. Di sini bahasan berjumpa antara qidam zamani dengan qidam hakiki, qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang buka mata kalian, pandang wajah aku, kata Allah. Semua ahli surga sujud di hadapan Allah. Karena memang di alam dunia ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala biasa apa? Biasa sujud. Karena ketika kita sujud itu sedang persembahan terakhir sebagai makhluk kotor, makhluk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mempersilahkan untuk membuka mata, sujud. Karena memang kebiasaan kita di hadapan Allah sujud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan tempat sujud lagi. Hebatnya itu sujud. Ini bukan tempat sujud lagi. Karena umat manusia dapat apa-apa dari Allah, sujud sampai kepada dapat gaji saja sujud syukur. Merasakan betapa kedekatan dengan Allah Subhanahu. Pada saat itu sujud apa? Kata Allah, bukan tempat sujud. Ini tempat kalian menikmati segala kenikmatan yang aku persembahkan kepada kalian. Hasil sujud kalian di alam dunia, di sini bukan tempat sujud. Angkat muka kepala kalian, buka mata kalian, pandang wajah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dibuka, padahal yang ngomong nggak pantas mata ini, pernah maksiat, pernah kotor. Kata Allah, sudah aku sucikan kalian. Maka diangkat semuanya, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking indahnya wajah Allah, Rasulullah SAW bersabda, itu ahli surga tidak mampu mengedipkan matanya selama 70 tahun.
subhanahu. Ini bahasanya ada di dalam pembahasan sifat kidam dan sifat bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang pernah menjelaskan di hadapan kita tentang perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di wilayah pembahasan sifat kidam dan bako, karena kita berada pada pembahasan bakonya 8 makhluk. Paham? Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita, kekalkan keyakinan kita di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat bako yang hakiki, sifat kidam yang hakiki. Sebako apapun kita dibakokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikidamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti Abah ingatkan bahasan yang akan datang ketiga ya, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis. Ini bahasan 1 bulan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.